Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah Namira Travel yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita memulai pembicaraan ini dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan di antaranya nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita pada kesempatan kali ini dan dalam waktu dekat ini adalah nikmat diberikannya taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan amalan-amalan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kenapa ini kita katakan nikmat? Karena sesungguhnya tidak akan mungkin seorang pun untuk bisa melangkahkan kakinya, menggerakkan dirinya untuk melakukan sebuah amal kebaikan, melainkan tentunya dengan taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memasukkan ke dalam hati kita keimanan. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa menjalankan amalan-amalan ibadah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala firman, "Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan." Tapi Allah lah yang menjadikan kecintaan kepada keimanan itu ada di dalam hati-hati kalian. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah jadikan keimanan itu sesuatu yang indah di dalam diri kalian. Dan Allah menjadikan kalian benci terhadap kekufuran dan kefasikan. Yang menunjukkan bahwasanya apabila kita diberikan sebuah kesempatan, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan sebuah amal kebaikan, sebuah amal ibadah, maka sadarilah bahwasanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena upaya kita saja, bukan karena keinginan kita saja, tidak. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menentang orang-orang yang mereka menyangka telah memberikan jasa kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamununa 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum, balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum mu'minin." Mereka menyangka mereka memberikan jasa, berikan kebaikan kepada engkau dengan masuknya mereka ke dalam Islam. Qul la tamunnu alayya islamakum. Katakan, enggak perlu kalian kasih kepada saya keislaman kalian. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Tapi sebenarnya Allah lah yang memberikan karunia kepada kalian untuk memasukkan hidayah untuk mengarahkan kalian kepada keimanan. Maka Bapak Ibu sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali dari pembicaraan kita ini, maka marilah kita menyadari dan menanamkan dalam diri kita bahwasanya kemudahan yang Allah berikan kepada kita di kesempatan hari ini dan dalam beberapa waktu yang dekat, yang insya Allah kita akan melaksanakan ibadah bersama, ibadah yang agung, yaitu ibadah umrah, mengunjungi dua kota suci Makkah dan Madinah. Sebenarnya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menggerakkan hati kita, Allah memberikan kecintaan kepada kita untuk bisa melakukan ibadah ini. Ibadah ini bukan sesuatu yang mudah. Bapak Ibu sekalian tahu berapa biaya yang Bapak Ibu keluarkan untuk melakukan ibadah umrah ini. Bapak Ibu sekalian tahu nanti betapa besarnya tenaga yang harus dipersiapkan, waktu yang harus diluangkan untuk melaksanakan ibadah ini. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita untuk tetap mau mengorbankan harta, waktu, tenaga kita untuk menjalankan ibadah yang agung ini. Maka inilah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang kalau namanya nikmat berarti kita diperintahkan untuk apa? Untuk mensyukuri nikmat tersebut. Karena nikmat itu bertambah. La in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kalian, akan aku tambahkan kepada kalian. Bagaimana mensyukurinya? Mensyukurinya nikmat tersebut dengan hati kita, yaitu kita yakinkan bahwasanya ini nikmat ini hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada nikmat apapun melainkan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan lisan kita mengakuinya, mensyukuri dengan lisan kita, mengatakan alhamdulillah, memperbanyak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat waktu untuk melaksanakan ibadah umrah, harus semakin bertambah pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan amal perbuatan kita, yaitu dengan menggunakan anggota tubuh kita di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Maka semakin dekat waktu perjalanan ibadah umrah kita, harus semakin banyak kita beristighfar, harus semakin banyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus semakin giat kita di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk amal soleh yang ini merupakan wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mempelajari bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah umrah itu sendiri, agar ibadah umrah yang kita lakukan adalah ibadah umrah yang menjadi sebuah kafarah bagi kita semua. Kafarah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratan lima bainahum. Umrah yang satu umrah yang lain adalah kafarah di antara keduanya. Bahkan umrah ini merupakan salah satu dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Maka kita berharap ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tersebut mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan mari kita mempelajari bagaimana tata cara pelaksanaannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bapak Ibu sekalian, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita juga tidak hanya terbatas pada ibadah umrah itu saja yang sebentar lagi akan kita lakukan. Karena ternyata nantinya selama kita melakukan perjalanan ini, kita itu tidak hanya umrah. Kalau umrah itu selesai 2-3 jam Pak. Tapi kita perjalanan berapa hari? 7 hari, perjalanan 2 hari, berarti 7 hari berada di kota Makkah dan kota Madinah. Ngapain itu? Ngapain? Padahal umurnya 3 jam selesai. Berarti ngapain di sana? Ternyata ada amalan-amalan ibadah yang agung yang juga nanti bisa kita lakukan di sana. Maka ini adalah nikmat di atas nikmat tadi. Kemudian kita bisa dengan memperbanyak tawaf nantinya. Rasulullah SAW bersabda, man tawafa bi hadzal baiti usbu'an fa ahsaha kana ka'idhi raqabah. Barang siapa dia tawaf di rumah ini, yaitu di Ka'bah sebanyak 7 putaran, maka itu seperti memerdekakan budak. Bayangkan nanti Bapak Ibu selama 7 hari, atau mungkin lebih tepatnya di Makkah kurang lebih mungkin 3 hari, setiap harinya tawafnya 3 kali. Setelah sholat subuh, setelah sholat zuhur, setelah sholat isya, misalkan. Berapa budak yang dimerdekakan? 3 hari, berarti berapa? 9. Di samping pahala umrah yang dibawa oleh Bapak Ibu sekalian, belum lagi ada ibadah yang lain yang juga dilakukan, yaitu apa? Sholat di Masjidil Haram yang pahalanya itu 100.000 kali lipat dibandingkan di masjid-masjid yang lainnya. Maka jangan disia-siakan kesempatan-kesempatan tersebut. Nikmat tersebut jangan disia-siakan. Nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam waktu dekat ini, insya Allah adalah nikmat yang besar. Banyak pintu-pintu kebaikan, banyak hal-hal yang bisa mengampunkan dan menggugurkan dosa-dosa kita. Maka kita harus semangat, kita persiapkan diri kita, fisik kita, ilmu kita, ya, dalam melakukan perjalanan yang insya Allah adalah perjalanan ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin panjang dalam
penjelasan tentang keutamaan umroh. Saya yakin Bapak Ibu sekalian juga sudah banyak membaca dan mendengar tentang keutamaan ibadah umroh. Maka Bapak Ibu sekalian mau untuk ibadah umroh, namun kita akan langsung masuk pada pembahasan tentang tata cara pelaksanaan ibadah umroh itu sendiri, yang mungkin di antara Bapak Ibu ada yang baru pertama kali, mungkin ada yang sudah 2 atau 3 kali, tapi mungkin karena ibadah umroh ini bukan ibadah yang setiap hari, ada beberapa hal yang mungkin lupa, ada beberapa hal yang mungkin perlu diulang lagi, perlu dipelajari lagi, maka tidak masalah. Kita bersama-sama kembali mempelajari bagaimana pelaksanaan ibadah umroh itu, disertai nanti bagaimana pelaksanaan teknis, sedikit pelaksanaan teknis yang akan kita hadapi di lapangan. Karena insya Allah saya pun akan salah satu di antara yang akan berangkat bersama Bapak Ibu sekalian untuk bisa membantu Bapak Ibu sekalian selama perjalanan di beberapa hari yang datang tersebut. Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umroh ini merupakan sebelumnya Bapak Ibu sudah memegang buku panduan ini ya. Mohon dipastikan kembali, kalau belum bisa diambil di meja resepsionis di depan agar nanti bisa sambil dipelajari apa yang tertera di buku. Ibadah umrah ini tentunya ibadah yang agung, ibadah yang memiliki pahala yang besar, dan hukumnya wajib bagi setiap muslim dan setiap muslimah yang telah mampu untuk melakukan ibadah tersebut. Dan ibadah umrah ini sebenarnya ibadah yang di dalam tata cara pelaksanaannya mudah, dan tata cara pelaksanaannya mudah. Makanya saya tadi sampaikan selesai dalam waktu 2-3 jam selesai. Tapi satu hal yang perlu Bapak Ibu persiapkan dalam ibadah umrah ini, selain dari ilmunya, nanti adalah tentang kesiapan fisiknya. Jadi saya himbau Bapak Ibu sekalian mulai hari ini atau mungkin sebelumnya kalau sudah memulainya, memperbanyak jalan, karena dalam 3 jam itu bisa jadi 3 jam itu kita jalan terus, mulai dari tawaf, bibit utara, kemudian nanti sa'i yang mungkin kalau dihitung 7 kali bolak-balik itu kita kurang lebih sekitaran 400 meter, berarti kita jalan 3 kilo. Belum tawafnya, belum dari hotelnya, belum nanti ketika Bapak Ibu ingin melakukan tawaf kedua kalinya, 3 kalinya, keempat kalinya. Butuh fisik yang kuat agar bisa memaksimalkan waktu keberadaan di sana. Caranya dengan apa? Ya mulai banyak jalan kaki, jalan biasa jalan, agar kakinya tidak kaget ketika nanti banyak aktivitas jalan ketika berada di kota Mekah dan Madinah. Tapi kalau kita lihat dari pengalaman yang ada, sebenarnya kebanyakan jemaah ini meskipun sudah sampai pada titik batas, tapi Allah SWT berikan kemudahan, tenaga yang berbeda ketika berada di kota Mekah dan Madinah, beda dengan ketika berada di Indonesia. Yang tadinya waktu saya pernah jamaah beliau di Indonesia pakai kursi roda, qadarullah ketinggalan, sampai di sana bisa jalan melakukan ibadah dengan jalan. Beliau paksakan semangat, dan alhamdulillah bisa terlaksana. Tapi tetap harus kita persiapkan diri kita secara fisiknya, harus kita persiapkan. Maka Bapak Ibu sekalian, ibadah umrah ini adalah ibadah yang mudah sebenarnya, tapi harus benar-benar kita persiapkan. Dan perlu kita ketahui bahwasanya umrah ini adalah ibadah yang terdiri dari 3 amalan yang diserahkan para ulama sebagai rukun. Bapak Ibu bisa lihat di halaman 13 bahwa rukun umrah ini adalah yang pertama berihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i. Sebenarnya asalkan Bapak Ibu melakukan 3 amalan ini sudah sah umrahnya. Apabila amal 3 amalan dilakukan dengan ketentuannya, maka mudah. Berihram, tawaf, sa'i. Tambah lagi nanti dengan mencukur, namun mencukur ini sebagian para ulama tidak memasukkannya ke dalam rukun umrah.
ya, masuknya dalam kewajiban-kewajiban umrah. Nah, ini gambaran umumnya seperti ini, Pak. Umrah itu adalah dengan melakukan ihram, tawaf, dan sa'i. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada yang kurang nih, ketika tawaf, berangkat tawaf, ternyata ketinggalan, ya jangan ditinggalkan, tetap harus dilakukan tawafnya. Jangan kemudian tawaf tinggal, jamaah rombongan sudah sa'i langsung ikut sa'i, nggak tawaf dulu, jangan. Tidak sah umrah. Jadi harus dilakukan tawaf itu, kemudian setelah itu adalah sa'i. Secara umum gambaran tawaf seperti itu. Adapun langkah demi langkahnya, maka karena terbatasnya waktu kita dalam pertemuan kali ini, maka saya akan lebih langsung kepada pelaksanaan umroh langkah demi langkah, ya. Bapak Ibu sekalian bisa langsung lihat di halaman 15. Yang pertama, umroh itu nanti dimulai dengan berihram. Nah, menyesuaikan dengan agenda perjalanan kita, insya Allah kita akan melakukan ihram ini di atas pesawat. Karena kita berangkat dari Indonesia, maka kita akan melakukan ihram. Ihram itu artinya niat memulai manasik umroh, niat memulai masuk dalam rangkaian ibadah umroh. Kalau Bapak Ibu sekalian sekarang sudah ada niat berangkat umroh, ini bukan ihram, ini baru berniat melakukan safar. Nanti ketika sudah mendekati rangkaian ibadah umroh, harus ada niatan lagi Bapak Ibu munculkan. Yang ini namanya berihram. Nah, berdasarkan agenda perjalanan kita, karena kita perjalanan dari Jakarta menuju Jeddah dan akan langsung menetap di Mekah, berarti kita akan melakukan ihram ini di atas pesawat. Oleh karena itu, nanti saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian, terutama yang bapak-bapak, kain ihramnya jangan dimasukkan koper yang dimasukkan dalam bagasi pesawat. Kain ihram harus di dalam tas yang dibawa ke kabin, ya, dibawa ke kabin. Mungkin nanti secara prakteknya bagian bawah kain ihramnya kita pakai di ruang tunggu, baru bagian atasnya yang nanti dilepas di atas pesawat, bajunya diganti dengan kain ihram. Tapi bagian bawahnya saya harap nanti, karena kita dalam jumlah yang banyak ini saya kisaran 130 tadi diinfokan oleh studi. 30 baru jamaah kita. Nanti biasanya ada jamaah dari travel lain. Kalau satu pesawat isinya rombongan jamaah umroh semua, nah ini untuk persiapan mengganti kain dalam pesawat ini kesulitan dan bahkan membahayakan mungkin. Pergerakan dalam pesawat ini bisa dilarang oleh pramugarinya kalau kita banyak melakukan gerakan-gerakan yang akhirnya bisa menimbulkan gangguan terhadap pesawatnya. Maka nanti kita akan, untuk bapak-bapak ya, kain ihramnya yang bagian bawah yang diistilahkan sarungnya ini kita pakai sebelum masuk ke pesawat, insyaallah. Adapun atasannya masih pakai kaos biasa, seragam biasa. Nanti baru di atas pesawat kita buka. Kalau itu kan bisa di tempat duduk, tidak harus ke kamar mandinya, ke toilet. Ya, jadi nanti kita akan berihram di atas pesawat yang dikenal di daerah Yalamlam. Jaraknya ini kurang lebih, Yalamlam ini kalau sejak akan mendarat mungkin 5 menit saja sejak akan mendarat. Makanya nanti ini mendekati mendekati tempat tujuan kita, mendarat di Jeddah ini kurang lebih mungkin 5 menitan. 5 menit sejak pesawat itu sudah mulai akan dilarang untuk melakukan banyak gerakan. Maka ini nanti harus kita persiapkan. Insya Allah saya dengan beberapa ustaz yang lain pun kita akan mengingatkan kembali, terutama bapak-bapaknya, karena khawatir ketiduran. Kalau ketiduran konsekuensinya nanti berarti meninggalkan ihram dari tempatnya, dan ini nanti konsekuensinya harus menyembelih kambing. Sayang, gara-gara ketiduran gak ihram di tempatnya harus bayar dam karena meninggalkan kewajiban. Jadi memulai ihram dari miqatnya itu adalah kewajiban di dalam ibadah haji dan umrah. Tidak boleh tidak, baik disengaja maupun karena
tidak sengaja, tetap berihram itu harus di mikotnya. Dan mikot kita di dalam lam, insya Allah di atas pesawat. Maka ihram ini tata caranya nanti perlu diketahui dan diingat juga nanti bahwasanya ihram ini nanti dengan meniatkan menghadirkan dalam hati bahwasanya kita sudah akan memulai rangkaian ibadah umroh. Jadi di atas pesawat itu kalau saya atau saudara yang lain menginstruksikan, Bapak Ibu kita sudah di atas jalan lam, silahkan berihram. Bapak Ibu langsung hadirkan niat bahwasanya kita akan mulai memasuki ibadah umroh. Disertai dengan melafalkan labbaik Allahumma umratan atau Allahumma labbaika umratan. Bisa Bapak Ibu lihat di halaman 22 pelafalan itu. Allahumma labbaika umratan. Di halaman 22 ada di bagian atas itu Allahumma labbaika umratan atau labbaik Allahumma umratan. Kalau itu untuk Bapak Ibu sendiri umrohnya. Kalau Bapak Ibu saat ini berangkat untuk mengumrohkan orang lain, itu umrohnya untuk orang lain, Bapak Ibu hanya mewakili saja, maka ditambahkan penyebutan namanya. Misalkan labbaik Allahumma umratan an fulan. Artinya itu, ya Allah, saya penuhi panggilan untuk umroh menggantikan si fulan. Ini kalau Bapak Ibu sebagai perwakilan dari orang lain. Tapi kalau untuk sendiri maka melafalkannya labbaik Allahumma umratan. Ini dilafalkan ketika meniatkan masuk pada ibadah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, disarankan juga, sebagian para ulama menyarankan agar disertai juga dengan pensyaratan. Maksudnya pensyaratan di sini adalah agar kalau seandainya kita mengalami kendala tidak bisa melanjutkan umroh tersebut, maka kita bisa langsung tahallul dimanapun dan kapanpun. Maka setelah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, Bapak Ibu membaca Allahumma in habastani famahilli haitsu habastani, atau bisa juga di yang di buku itu fa in habasani habisun famahilli haitsu habastani. Mohon di situ sedikit dilihat, tulisannya lafaznya adalah haitsu habastani. Itu ya Allah, jikalau Engkau menghalangiku dari menyemprong ibadah umrah ini, maka tahallulku adalah dimanapun Engkau menghalangiku. Allahumma in habastani famahilli haitsu habastani, atau fa in habasani habisun famahilli haitsu habastani. Ini namanya istilah, mensyaratkan supaya nanti ketika Bapak Ibu mengalami kendala, entah yang perempuan mengalami haid sehingga tidak bisa tawaf, ya kan, harus tahallul. Kalau memang tidak bisa ditunggu sampai jemaah kembali ke Indonesia, atau kalau masih bisa ditunggu ya berarti nanti tawafnya setelah selesai dari haidnya, karena di antara syaratnya tawaf harus dalam keadaan suci dari hadas maupun dari najisnya. Intinya setelah melafalkan labbaik Allahumma umratan, dilafalkan pelafalan istilah ini, persyaratan ini. Fa in habasani habisun famahilli haitsu habastani, atau Allahumma in habastani famahilli haitsu habastani. Setelah itu berarti statusnya Bapak Ibu sekalian di pesawat nantinya sudah dalam status muhrim dan muhrimah. Untuk yang Bapak disebutnya muhrim, yang Ibu disebutnya muhrimah. Kalau sudah dalam status muhrim dan muhrimah, maka ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan oleh orang yang muhrim dan muhrimah. Hal-hal ini disebut sebagai larangan-larangan ihram. Bapak Ibu bisa lihat di halaman 20. Ya, di halaman 20. Maka berarti nanti setelah berihram, setelah Bapak Ibu meniatkan melafalkan tadi, statusnya sudah muhrim dan muhrimah, maka hal-hal yang Allah haramkan ini jangan dilakukan, karena kalau dilakukan dengan sengaja berdosa. Kalau tidak dengan sengaja tidak berdosa, tapi ada konsekuensinya, yaitu membayar fidyah. Bahkan ada yang sampai batal umrohnya kalau dilakukan. Itu salah satu dari larangan tersebut, yaitu berjima. Intinya bahwasanya yang diingat, kalau sudah berihram, maka Bapak Ibu sebagai muhrim dan muhrimah, larangan-larangan ini tidak boleh
lakukan. Apa saja larangan-larangan tersebut? Yang pertama, menggunting rambut dan kuku atau kuku. Baik laki-laki maupun perempuan sudah tidak boleh ada aktivitas mencukur lagi rambut ataupun bulu tiak ataupun kumis. Ini tidak boleh lagi dicukur, dicabut ya, kalau sudah statusnya muhrim dan muhrimah. Sampai nanti selesai sa'i baru tahallulnya dengan cara mencukur. Tapi sebelum selesai sa'i, kalau tadi sudah berihram, maka ini haram. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah." Jangan kalian cukur rambut kalian sampai hadiunya sampai di tempatnya. Intinya sampai bertahallul. Maka yang pertama adalah diharamkan mencukur rambut ataupun bulu yang ada di tubuh, bulu kumis ya, tidak boleh kan, atau mencabut bulu ketiak, ini tidak boleh, sudah tidak boleh. Dan baik laki-laki maupun perempuan. Termasuk juga kuku ya, termasuk juga kuku dan kuku ini mohon diingat juga, jangan sampai sudah berihram sambil di hotel Mekah nunggu rombongan kumpul untuk melakukan tawaf, potong kuku dulu, jangan. Caranya potong kuku, bersih-bersihnya, ingin mencukur ini dilakukan sebelum berihram. Jadi nanti sebelum berihram ada hal-hal yang disunnahkan, dianjurkan, yaitu apa? Bersih-bersih diri, persiapan diri, merapikan diri. Maka nanti pada perjalanan kita Bapak Ibu melakukannya sebelum naik ke pesawat ya, sebelum proses-proses persiapan keberangkatan. Bisa di hotel kalau yang menginapnya di hotel, atau di rumah. Sejak dari rumah ini sudah ingin potong rambut dulu nggak apa-apa, tapi jangan dihabiskan rambutnya untuk Bapak karena nanti ada proses tahallul. Silahkan dirapikan saja dulu, boleh. Atau ingin potong kuku, dirapikan dulu kukunya sebelum berihram, tidak apa-apa. Pakai minyak wangi juga boleh di badan, tidak di pakaian. Jangan sampai di pakaian. Kalau di pakaian, nanti pakaiannya kalau udah dipakai ketika berihram. Ketika berihram tidak boleh pakai pakaian yang kena minyak wangi. Ya. Rasulullah bersabda, "Wala talbasu syai'an minat thiyabi masahu za'faran aw wars." Jangan kalian pakai pakaian yang terkena minyak za'faran atau wars, itu jenis minyak wangi. Jadi baik bapaknya maupun ibu-ibunya, baju yang akan dipakai dalam prosesi ibadah umroh jangan pakaian yang sudah kena minyak wangi. Jadi cucinya cuci yang aromanya tidak mengandung aroma wangi-wangian, ya, sabun aromanya netral saja, bukan yang aroma wangi-wangian ya. Mohon diingat agar tidak repotan nanti ketika sudah di sana ingin prosesi umroh, kebingungan nyari baju yang enggak kena minyak wangi. Nah, jadi akhirnya harus entah beli baju atau mungkin pinjam temannya, kan repot. Jangan. Dan insya Allah mungkin untuk prosesi umroh ini untuk ibunya kita akan pakai seragam. Jadi seragam yang diberikan dari travel jangan diolesi minyak wangi. Kecuali nanti kalau sudah selesai prosesi umroh, silahkan mau dicuci dengan deterjen yang mengandung wangi-wangian, tidak apa. Tapi sebelum pelaksanaan prosesi umroh jangan. Ya, maka untuk persiapan ihram itu masih boleh. Tapi kalau badan boleh, rambut pengen pakai minyak wangi boleh selama belum berihram. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Yang kedua yang dilarang tatkala Bapak Ibu sudah berihram di poin nomor 2 adalah memakai pakaian yang dijahit, dalam kurung bagi laki-laki. Jadi untuk poin nomor 2 ini khusus bagi jamaah laki-laki. Adapun bagi jamaah perempuan tidak, larang ini tidak dilarang memakai pakaian yang dijahit. Bapak sekalian, perlu dipahami maksud yang dijahit di sini. Maksudnya para ulama bukan kain yang punya jahitan, bukan ya. Maksudnya adalah pakaian yang dibentuknya membentuk pola anggota tubuh. Saya kasih contoh, kalau jubah seperti ini ada lengannya, sehingga tangan saya bisa masuk. Ada bagian khusus lengan, membentuk seperti lengan.
Kalau celana membentuk seperti kaki, itu maksudnya para ulama dengan al-makhir, dengan pakaian yang dijahit. Karena yang disebutkan Rasulullah SAW ketika beliau ditanya, apa yang ditanya bagi orang yang sedang ihram, dia SAW menjawab, jangan pakai gamis, jangan pakai komis, jangan pakai burnus. Ya, maksudnya adalah pakaian-pakaian yang membentuk tubuh. Jangan pakai khuf, ya, jangan pakai imamah. Intinya yang dimaksud para ulama dengan pakaian yang dijahit ini adalah pakaian yang bentuknya adalah seperti pola tubuh. Adapun kalau pakaian yang tidak bentuk pola tubuh maka boleh seperti apa sarung. Makanya kain ihram itu cara pakainya bagian bawahnya gimana? Dipakai seperti sarung, bukan dililit-lilit menyesuaikan bentuk kaki. Tidak. Ya. Maka maksudnya adalah bagi bapak tidak boleh memakai pakaian yang bentuknya menyerupai tubuh, yang bentuk pola tubuh. Ya, asalkan tidak bentuk pola tubuh, dikasih jahitan ada kantongnya nggak masalah. Dijahit kantong boleh. Kenapa? Karena yang dilarang bukan masalah ada benang buat menjahit tidaknya, bukan. Maksudnya adalah ma'ahata bi'a'dha'il jasad, kata para ulama. Sesuatu yang menyelimuti anggota-anggota tubuh, maksudnya membentuk, mempola tubuh. Maka untuk bapaknya ini termasuk hal yang dilarang selama berihram. Makanya nanti insya Allah akan dibekali kain ihram dari Namir. Jadi itulah yang dipakai, dan sekali lagi saya ingatkan jangan diberikan minyak wangi. Kalau dicuci tapi jangan yang berwangi-wangian. Ya, khawatir itu masuk dalam kategori minyak wangi yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Adapun ibunya pakai pakaian yang menutup aurat, meskipun bentuknya lengan, bentuknya kaki, ya, bentuknya juga, itu memang perempuan tidak termasuk yang harus meninggalkan pakaian yang bentuknya adalah bentuk tubuhnya. Maka nomor 2 ini khusus bagi jamaah laki-laki saja. Yang ketiga, Bapak sekalian, adalah memakai wangi-wangian, minyak wangi, minyak rambut, termasuk wangi-wangian. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Maka untuk persiapan umrah tadi jangan diberikan minyak wangian pada pakaiannya. Tapi kalau di badan boleh tidak? Boleh selama belum berihram. Kalau sudah berihram, sudah tadi mengucapkan labbaik Allahumma umratan, maka sudah tidak boleh lagi, baik bapak-bapaknya maupun ibunya. Sampai nanti selesai prosesi umrah baru boleh, silahkan ingin mewangi-wangikan tubuh lagi. Maka nanti kalau pakai sabun, nah pilih sabunnya jangan sabun yang memiliki wangi-wangian yang menyerupai minyak wangi. Pakai sabun yang netral saja. Sabun yang netral yang tujuannya membersihkan saja, bukan mewangikan tubuh. Selama prosesi, selama statusnya masih berihram. Yang keempat, di antara hal yang dilarang selama berihram adalah membunuh binatang buruan darat. Yaitu berburu, tidak boleh berburu. Insya Allah sih selama ini tidak ada jamaah umroh berburu di sana. Ada burung merpati dari Masjidil Haram dikejar-kejar, karena nggak ada yang seperti itu. Tapi yang jelas, kalaupun ada niatan seperti itu tidak boleh. Seperti itu tidak boleh. Yang kelima, bersetubuh dan bermesraan yang membawa padanya. Ini termasuk hal yang dilarang juga selama berihram. Meskipun suami istri, bapak ibu sekalian mohon diingat, selama statusnya masih berihram, selama belum selesai prosesi umrah, jangan sampai melakukan hubungan. Kenapa? Kalau dilakukan ini bisa membatalkan umrahnya. Batal umrah bukan kemudian begitu saja, tidak. Batal umrah dihukumi batal, tapi harus dilanjutkan prosesinya, harus membayar fidyahnya, harus balik lagi mengulangi umrahnya sejak maka konsekuensinya berat kalau berhubungan badan ini selama berihram, maka itu tidak dilakukan. Begitu juga sekedar bermesraan itu juga tidak boleh dilakukan karena bisa menjerumuskan kepada jima tersebut. Maka itu pun termasuk yang dilarang. Yang keenam, akad nikah. Ini pun tidak boleh. Orang yang berihram kemudian melakukan akad nikah, baik dia menjadi mempelainya maupun jadi walinya, akad tersebut tidak sah. Tidak sah. Kemudian
Nomor 7, berbuat fasik, bertengkar atau bantah-bantahan dengan teman. Nomor 7 ini perlu diketahui. Nomor 7 ini bukan termasuk mahdhuratul ihram. Ini bukan termasuk hal khusus yang dilarang ketika berihram, bukan. Ini diharamkan kapanpun. Jadi nomor 7 ini sebenarnya, upaya nomor 7 ini bukan yang termasuk larangan berihram, tapi ini memang hal yang harus dihindari baik ketika berihram maupun tidak berihram. Yang ke-8, juga melakukan tumbuh-tumbuhan karena haram, mengganggu binatang-binatang buruan. Ini pun bukan termasuk yang larangan berihram, tapi selama Bapak Ibu berada di tanah haram, Mekah, Madinah, nomor 8 ini tidak boleh dilakukan. Bapak Ibu jangan nakut-nakutin burung merpati di sana, jangan ngusir-ngusirnya, tidak boleh. Rasulullah melarang, tidak boleh diusir hewan-hewan buruannya, tidak boleh dibunuh apabila berada di tanah haram. Nanti Bapak Ibu akan tahu batasan-batasan tanah haram dengan adanya tubuh yang melakukan batasan-batasan tersebut. Kalau sudah di luar tanah haram maka tidak mengapa, asalkan tidak berburu hewan darat. Yang nomor 9, menutup kepala. Nah, ini menutup kepala ini bagi laki-laki. Maka dalam kondisi berihram nanti, bapak-bapaknya jangan menutup kepalanya dengan peci ataupun dengan topi ataupun kain ihramnya ditaruh di atas kepala. Ini tidak boleh. Ini termasuk mahdhuratul ihram, termasuk hal yang dilarang, karena Rasulullah SAW ketika beliau ditanya apa yang dipakai oleh orang berihram, beliau melarang diantaranya walal amaim, dan jangan pakai imamah. Imamah itu dipakai di kepala. Kalau kita mungkin kebanyakan pakainya bukan imamah, tapi pakainya peci atau topi. Itu sama, dikiaskan para ulama. Makanya tidak boleh dipakai ketika berihram bagi bapak-bapaknya. Adapun bagi ibu-ibunya, maka yang dilarang adalah cadar dan juga sarung tangan. Rasulullah bersabda, wala tantaqibul mar'atu wala talbasu al-qufazain. Jangan pakai niqab, yaitu niqab itu adalah pakaian yang diletakkannya di wajah, menutupi wajah, itu namanya niqab. Tantaqibul wala tantaqibul mar'ah, jangan berniqab perempuan dan jangan menggunakan sarung tangan. Lalu gimana? Kok tidak boleh menutup tangannya dengan sarung tangan, tidak boleh menutup wajahnya dengan niqab ataupun cadar? Sedangkan sebagian para ulama berpendapat tentang wajibnya menutup cadar dan sarung tangan karena itu termasuk aurat. Maka solusinya adalah ketika bertemu dengan lawan jenis yang bukan mahramnya adalah dengan cara menutup wajahnya dari arah atas, yaitu kain yang diletakkan dari atas kepala, bukan kain yang diletakkannya di wajah. Jadi bukan pakaian yang khusus menempel di wajah, tapi adalah kain yang disebut khimar yang dipakainya dari atas kepala, diletakkan dari atas kepala menutup ke wajahnya, seperti dilakukan oleh istri Rasulullah tatkala ada laki-laki yang bukan mahramnya mereka melewati mereka. Nah, maka bagi ibu-ibunya yang tidak boleh dua hal tadi, yaitu penutup wajah, baik itu cadar maupun masker termasuk yang dilarang, dan juga sarung tangan. Adapun bagi bapaknya maka penutup kepala biasanya pada imamah. Begitu juga khuf, ya, untuk sepatu tadi yang sudah dijelaskan Mas Budi. Untuk bapaknya jangan pakai sepatu yang menutupi mata kaki, pakainya sendal yang terbuka, alas yang terbuka, tidak menutup, tidak berbentuk sepatu, karena itu masuknya dilarang Rasul, karena Rasul itu walal sifah, dan jangan pakai khuf itu maksudnya dimaksudkan adalah bentuknya sepatu yang menutup sampai ke mata kaki. Gimana kalau di bawah mata kaki? Sebagian para ulama boleh, kan sebagian lain mengatakan kalau dia menutup sebagian besar kaki tetap tidak boleh. Maka lebih amannya jangan gunakan sepatu sandal, pakainya sandal yang terbuka, bagian lebih banyak yang terbukanya dibandingkan lebih banyak yang tertutupnya. Ya, Bapak sekalian, itu beberapa hal yang dilarang saat orang melakukan ihram atau saat orang sudah berada dalam status berihram. Apabila ada salah satu dari hal-hal tersebut dilakukan, maka ada konsekuensinya, yaitu membayar fidyah. Apa itu fidyahnya? Rasulullah berfirman, "Wa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk." Yaitu puasa 3 hari atau memberikan makan kepada 6 orang miskin masing-masingnya setengah sok, atau
menyembelih atau menyembelihkan, ya. Maka jangan sampai dilakukan mahdzurah tersebut, karena di samping berdosa kalau melakukannya sengaja ada fidyahnya. Itu terkait dengan larangan-larangan ketika Bapak Ibu sekalian nanti sudah berihram. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita kembali lagi ke gambaran perjalanan kita tadi. Pesawat sudah berihram, hal-hal ini sudah Bapak Ibu tinggalkan. Sekarang tentunya dalam perjalanan kita akan mendarat di Jeddah. Terkait dengan teknis pendaratan di Jeddah kemudian sampai ke hotel, nanti insya Allah di lapangan kita akan menyesuaikan informasinya. Nanti akan ada arahan-arahan. Saya himbau pada Bapak Ibu sekalian aktif grupnya, ya. Sering dilihat karena kami biasanya dalam memberikan arahan, memberikan informasi selama perjalanan itu akan lebih mengandalkan grup kalau Bapak Ibu tidak berada di tempat yang berkumpul bersama. Ada kalanya Bapak Ibu nanti ketika di imigrasi itu terpecah. Kita nggak boleh ngumpul bareng satu loket, dipecah ke sana, pecah sini. Sedangkan mungkin nanti saya dengan yang tim dari Namira yang berkat mungkin hanya bertiga. Nah, khawatirnya ada Bapak Ibu yang bingung nanti, waduh ini cari rombongan. Gak usah khawatir Bapak Ibu. Intinya jangan khawatir selama Bapak Ibu masih bisa aktifkan grup WhatsApp, komunikasi melalui grup WhatsApp. Misalkan lokasinya, saya ini terpisah di rombongan, Bapak Ibu sampaikan di grup, saya terpisah. Nanti kami akan langsung merespon. Mungkin dengan cara tolong fotokan tempat terdekat, nanti kami cari. Atau mungkin kami yang langsung mengarahkan Bapak Ibu ke arah sini, arah sini, arah sini. Intinya mohon komunikasi kita nanti tetap terus terjaga tentang selama perjalanan melalui grup-grup tersebut, ya. Bapak Ibu sudah bergabung di grup semua, ya. Grup jamaah yang akan berangkat ini biasa kami membuat grup untuk keberangkatan, dan nanti sebelum meninggalkan Indonesia di bandara harus sudah dipastikan aktif paket Saudinya. Dari masing-masing operator ada, nanti insya Allah akan diinformasikan oleh teman-teman dari travel bagaimana cara mengaktifkannya, diberikan arahan dan insya Allah dibantu juga. Jadi jangan sampai ketika sudah take off Bapak Ibu belum mengaktifkan paket internet untuk di Saudi, nanti akan kerepotan kalau ternyata ada kendala-kendala terpisah dari rombongan. Itu hal-hal yang tidak kami harapkan jadi seperti itu. Maka insya Allah akan kami himbau kembali untuk tetap mengaktifkan sebelum meninggalkan Indonesia. Karena kalau sudah di sana sudah tidak bisa lagi terkonek kalau belum didaftarkan paketnya. Biayanya besar, kalau nelpon juga biayanya besar, ya. Maka setibanya di Hotel Mekah, insya Allah nanti Bapak Ibu akan masuk kamar dulu, ya. Kemudian akan kami berikan arahan jam berapa nanti kumpul untuk berangkat melakukan prosesi ibadah umroh selanjutnya, yaitu tawaf. Nah, karena di sini kami akan dibagi menjadi, Bapak Ibu sekalian, dibagi menjadi 3 bis, jemaah Namira menjadi 3 bis. Nanti Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan pembimbingnya masing-masing. Saya insya Allah ada di bis ketiga, bis 1 ada Ustaz Ghazali kalau tidak salah, yang kedua ada Ustaz Fuad Mubarak. Nanti insya Allah di masing-masing grup rombongan bis tersebut kita akan memberikan arahan nanti bersama dengan rombongan grupnya. Maka jangan pindah rombongan bis, ya Pak Bu, ya. Masing-masing diingat ada di rombongan berapa, bergabung dengan rombongannya supaya nanti tidak tertinggal dengan rombongannya. Insya Allah maka teknisnya di Mekah Bapak Ibu masuk kamar dulu, silahkan bersih-bersih dulu, tapi jangan pakai wangian, pakaiannya diganti, boleh diganti. Yang penting pakaian yang tidak terkena wangian, jangan bersih-bersih dengan minyak wangi, jangan cukur rambut, jangan potong kuku. Istirahat, mungkin istirahat sebentar, kita lihat kondisi nanti ada waktu berapa lama untuk istirahat di kamar sambil menunggu koper diangkut oleh petugasnya ke kamar. Setelah itu nanti berkumpul di lobi untuk berangkat bersama-sama melakukan prosesi umroh selanjutnya, yaitu tawaf. Setelah berkumpul, insya Allah dari Fadl kita akan berangkat bareng-bareng rombongannya sesuai dengan rombongannya masing-masing ke Masjidil Haram. Nah, kita untuk kondisi sekarang Bapak Ibu sekalian, Masjidil Haram di lantai bawahnya ini, akhir yang saya ketahui ini hanya boleh diakses oleh orang-orang yang dalam keadaan berihram, sehingga nanti kita tidak perlu naik ke atas, kita masih bisa ke lantai
tawaf dasar ya. Untuk tawafnya bisa di area tawaf yang dasar, bukan di lantai atas. Maka ada pintunya khusus. Nanti insya Allah saya akan tetap memberikan arahan-arahan di mana titik kumpulnya, arahnya, arah hotelnya, kalau bingungan, arah toiletnya nanti kalau terpencar di mana, insya Allah nanti secara selama berlangsungnya kegiatan-kegiatan kita, insya Allah saya akan lebih menitikberatkan kepada pengenalan Bapak Ibu untuk titik kumpul kalau seandainya berpisah dari rombongan, supaya nggak ada yang tersesat, nggak ada yang bingung. Jadi nggak usah khawatir ya Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir kalau misalkan terpisah dari rombongan, belum tahu arah-arahnya, nggak usah khawatir. Pertama, selama WhatsApp-nya aktif. Kedua, titik kumpulnya nanti diingat, yang diarahkan titik kumpulnya diingat. Nanti bisa bertanya ke siapapun, misalkan titik kumpul di pintu segini, tanya ke orang pintu ini mana, nanti di situ ya akan lebih mudah. Nah, maka prosesi umroh yang selanjutnya setelah sampai di Masjidil Haram, kita akan masuk ke masjid tersebut, ya, Masjidil Haram. Kemudian kita akan langsung menuju Ka'bah, sambil memperbanyak talbiyah. Ya, tadi saya lupa, setelah kita berihram langsung perbanyak talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Terus diulang. Dari hotel juga nanti kita sambil menuju Masjidil Haram talbiyah, karena itu adalah waktunya bertalbiyah sampai nanti kita bisa melihat Ka'bah. Di situ kita akan langsung menuju ke pojokan Hajar Aswad. Di situ baru kita akan mulai tawaf, yang insya Allah nanti akan kita praktekkan bagaimana pelaksanaan tawafnya. Syaratnya tawaf harus dalam kondisi toharoh, maka nanti sebelum meninggalkan hotel di Mekah menuju Masjidil Haram, semuanya harus sudah berwudu, harus dalam keadaan suci sebagaimana akan sholat. Karena kalau tidak dalam keadaan toharoh tidak sah tawafnya. Kan nanti tolong dipastikan. Dan Bapak Ibu sekalian, nanti kalau seandainya di tengah-tengah tawaf Bapak Ibu ada yang batal wudunya, nggak usah khawatir. Silahkan yang batal langsung mencari tempat wudu. Kalau cuma sekedar berwudu saja, biasanya pakai air zam-zam yang ada di dekat situ. Silahkan di situ. Petugas-petugas juga mengizinkan kalau sekedar berwudu saja. Lalu menyusul lagi rombongan. Kalau seandainya rombongan sudah lebih satu putaran, Bapak Ibu ya harus menambah satu putaran ketika rombongan sudah selesai. Jangan khawatir nanti saya tertinggal, tidak. Ya Bapak Ibu sekalian, insya Allah dari proses tawaf kita akan ke belakangnya makam Ibrahim, ataupun kalau tidak pas di belakangnya, di tempat yang dipersiapkan untuk sholat 2 rakaat. Di situ nanti sebelum menuju sa'i, insya Allah akan kami pastikan jamaah sudah lengkap, supaya kalau seandainya ada yang menyusul tawafnya tadi tertinggal karena harus berwudu dulu, nanti kita tunggu dulu, rombongan tidak berpencar. Khawatirnya kalau berpencar ya tadi ada yang kebingungan ya, nanti malah prosesi ibadah umrohnya jadi tidak sempurna karena mungkin khawatir akhirnya tawaf baru 6 putaran udah selesai aja. Enggak. Padahal tawaf itu kalau belum 7 putaran pada tawaf haji dan umroh tidak sah. Sama seperti sholat 4 rakaat dikurangi korting 1 rakaat jadi 3 aja, kan nggak sah. Maka jangan khawatir ya. Maka nanti ya Bapak sekalian, tawaf akan saya praktekkan bagaimana nantinya. Intinya setelah selesai tawaf salat 2 rakaat, setelah salat 2 rakaat nunggu berkumpul dulu, setelah berkumpul baru nanti menuju sa'i. Nah, untuk tawafnya itu sendiri nanti ada hal yang disunnahkan, yaitu apa bagi bapaknya. Silahkan dilihat di halaman 27. Yang pertama ittiba, yaitu membuka pundak kanannya. Nanti akan saya contohkan. Yang kedua bagi laki-laki maka lari-lari kecil. Tapi kita lihat kondisi nanti. Kalau terlalu padat nggak mungkin lari-lari, ya jalan biasa nggak apa-apa. Karena itu sunnah saja. Yang penting tawafnya dalam keadaan suci, 7 putaran, memulainya dari Hajar Aswad, terus mengarahnya berlawanan arah jarum jam di lapangan Masjidil Haram, itu sudah sah. Adapun ittiba, kemudian lari-lari kecil, doa-doanya, mencium Hajar Aswad, memberikan isyarat, itu adalah hal-hal yang disunahkan saja. Kalau seandainya pun luput, tertinggal atau kelupaan, itu tidak
tidak mengalami kesalahan tawafnya. Tapi di antara hal yang disunahkan adalah ittiba, lari kecil bagi bapaknya, kemudian mencium hajar aswad jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan maka usapkan saja hajar aswad kemudian dicium tangan yang mengusap. Kalau tidak memungkinkan juga maka silahkan hanya memberikan isyarat Bismillahirrahmanirrahim. Perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian, ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, biasanya rombongan kalau depannya sudah Bismillahirrahmanirrahim, belakangnya ikut semua. Padahal yang belakang belum sejajar dengan hajar aswad. Jangan ikut-ikutan yang belakang. Yang belakang nunggu dulu sejajar dengan hajar aswad, karena permulaannya di mana hitungan putarannya? Di hajar aswad. Seperti Bapak Ibu pengen ruku, belum gerak ruku, takbir duluan Allahu Akbar, diam dulu, kemudian dalam ruku malah nggak gerak, kan bukan pada tempatnya. Maka dikir tersebut akan pada tempatnya, itu sejajar dengan hajar aswad. Maka kalau rombongannya di belakang masih ada yang di tengah-tengah sisi antara hajar aswad dan Yaman ini, jangan ikut-ikutan Bismillahirrahmanirrahim, nanti tunggu maju dulu, masing-masing Bismillahirrahmanirrahim sejajar dengan hajar aswad. Ini sebagian ada yang di depan pembimbingnya sudah Bismillahirrahmanirrahim, di belakang ada yang ketinggalan, ikut-ikutan Bismillahirrahmanirrahim, padahal dia menghadapnya ke sisi tembok antara hajar aswad dengan rukun yamaninya. Ya, ini belum di tempatnya dia berzikir tersebut. Maka itu mohon nanti diperhatikan agar tidak terburu-buru ikut dengan yang ada di depannya sebelum dia memastikan dia sudah berada di sejajar hajar aswadnya. Kemudian doa yang disunahkan juga doa antara rukun yamani dan hajar aswad, atau rukun yamani dan hajar aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adapun di selain itu maka silahkan membaca doa ataupun zikir yang lainnya yang dihafal, atau doa-doa yang diinginkan. Setelah itu menuju makam Ibrahim, sholat 2 rakaat. Kemudian seperti tadi yang saya sampaikan, kita tunggu dulu rombongan lengkap, baru menuju sofa. Ketika sudah lengkap, kita akan minum air zam-zam terlebih dahulu, atau silahkan sambil menunggu minum air zam-zam terlebih dahulu. Kemudian kita akan langsung menuju ke sofa, arah ke sofa. Setelah terlihat sofa, maka nanti ada zikir yang kita ucapkan. Inna safa wal marwata min syairillah abda'u bima bada Allah bihi. Dan nanti kita hafalkan karena Rasulullah SAW mengucapkan hal tersebut ketika sudah terlihat sofa, yang maksudnya adalah beliau menandakan bahwasanya sa'i ini dimulai dari sofa ke marwah, sebagaimana Allah menyebutkan dalam ayat tersebut, nyebutnya sofa dulu baru marwah. Inna safa wal marwata, yang disebutkan lebih dulu adalah sofanya. Maka Rasulullah mengatakan abda'u bima bada Allah bihi, aku akan memulai dengan apa yang Allah mulai. Maka beliau saya dari sofa. Kita naik ke sofa atau menuju sofa. Di sofa berhenti terlebih dahulu menghadap ke arah Ka'bah, kemudian mengucapkan zikir dan doa-doanya. Bapak Ibu bisa melihat di halaman 41. Nanti sambil mengangkat tangan, bertakbir dan bertahlil, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Setelah itu ucapkan doa yang diinginkan. Setelah doanya selesai yang diinginkan, baca zikir tadi lagi, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Baca doa lagi, silahkan doa apapun yang dipanjatkan, kemudian baca zikir lagi. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa mungkin dalam rentang sepekan ini mempersiapkan menghafal doa yang diinginkan. Pilih doa yang singkat menyeluruh, urusan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau doanya Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa a'udzubika minasyarri kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Minta semua kebaikan, berlindung dari semua keburukan. Atau doa khusus, Rabbana rabbighfirli warhamni wa'afini wa'fu anni. Doa apa saja Bapak sekalian ketika tawaf, ketika berada di Safa dan Marwah sambil mengangkat tangan, atau ketika Safa dan Marwah. Setelah selesai baca zikirnya lagi yang ketiga kalinya. Setelah selesai zikirnya langsung menuju ke
Marwah. Bersama-sama kita akan bersama menuju Marwah. Nanti akan ada kode lampu berwarna hijau untuk yang bawa bapaknya. Di antara lampu-lampu hijau tersebut lari cepat. Adapun untuk ibunya jalan saja. Ibunya tidak disunahkan untuk berlari cepat. Apa yang dibaca ketika sa'i, zikir, doa, silahkan baca. Atau ingin diam saja juga nggak apa-apa. Tapi sayang, kesempatan sedang dalam ibadah, perbanyak doa, perbanyak zikir. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang jikalau nanti di sofa ataupun marwah mungkin kesulitan untuk menghafal, belum hafal, nanti bisa minta tolong untuk dibimbing dalam doanya. Yang caranya teknisnya mungkin nanti pembimbingnya membaca doa. Bapak Ibu sekalian, kalau doanya tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu minta, Bapak Ibu bisa mengikuti lafal tersebut ataupun mengaminkannya. Intinya itu momen berdoa. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa menghafal dengan doa-doa yang Bapak Ibu hafal, maka itu lebih utama tentunya, karena tentunya permintaan kita masing-masing berbeda. Ada yang minta kesehatan, ada yang minta rezeki, ada yang mungkin minta doa untuk orang tuanya, ada yang mungkin dia punya usaha. Pokoknya urusan, tapi secara umum tentunya masing-masing memprioritaskan doa untuk kebaikan akhiratnya sebelum kebaikan dunianya. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, maka sampai di Marwah melakukan seperti yang tadi di sofa, berdoa lagi seperti tadi ya, 3 zikir. Di antara zikir tersebut ada doa-doanya sambil menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Selesai jalan lagi ke sofa ya, terus sampai 7 kali. Satu perjalanan dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berakhir di Marwah. Setelah 7 kali maka tinggal 1 amalan lagi yang tersisa sebelum mengakhiri prosesi umrohnya, yaitu mencukur. Maka untuk bapak-bapaknya, insya Allah nanti untuk mencukur kita biasanya akan mencukur di tukang cukur. Di sana juga tidak mahal-mahal banget ya, 10 real, paling 10 real. Maka ketika bapak ibu bapak-bapaknya berangkat dari hotel menuju Masjidil Haram, bawa uang minimal 10 real. Ya, untuk nanti sebelum menuju hotel kita mampir dulu di tempat cukur. Untuk ibu-ibunya mencukurnya di hotel saja, karena untuk ibu-ibu yang dicukur rambut hanya sepanjang ujung jari saja, maka nanti di hotel bisa lah bawa di hotel masing-masing gantian guntingnya atau persiapkan gunting dari rumah. Setelah itu selesailah prosesi umroh kita dan kita akan berdiam di Mekah sampai agenda yang sudah ditetapkan, memperbanyak tawaf. Untuk prosesi banyaknya tawaf, banyaknya sholat, biasanya nanti jamaah akan mandiri di situ. Jadi berangkat tawaf, rombongan satu kamar, silahkan. Kita sudah tahu gimana tata caranya tawaf. Cari waktu yang tidak terlalu padat. Nah, biasanya waktu yang tidak terlalu padat, waktu orang makan. Nah, kalau pagi jam 7, jam 8 biasanya kosong, karena sebagian besar sedang cari makan. Yang datang ke situ imam jamaah yang baru berangkat atau yang dia belum makan tapi pengen tawaf dulu mau ke hotel. Itu jam 7, 8. Jadi waktunya nanti mungkin hari pertama Bapak Ibu akan mempelajari kira-kira waktu kapan ya, terus tempat mana ya saya pengen nunggunya. Insya Allah nanti kalaupun ingin bertanya arahan, insya Allah nanti di sana juga akan ada rekan-rekan kita dari teman yang juga tinggal di sana, mereka bisa menginformasikan kepada kita kondisi-kondisi yang terupdate-nya. Tapi saya biasanya dapati waktu agak sedikit longgarnya itu tadi di waktu duhanya atau di waktu setelah zuhur, biasanya siang karena orang biasanya dimakan. Bapak Ibu bekal saya lalu makan dulu sebelum berangkat ke Masjidil Haram. Kalau malam pada isya itu sudah padat biasanya, sudah padat. Ya, nanti maka selama di sana silahkan nanti ingin berbanyak tawaf, Bapak Ibu bisa janjian dengan rombongan atau mungkin kalau pengen bareng dengan bimbingnya juga nanti waktunya mungkin menyesuaikan kapan kita akan berangkat bareng. Ini duluan juga silahkan perbanyak sholat. Biasanya Pak Bu ya, karena kita mengalami perbedaan waktu sini dengan Saudi 4 jam, maka tips dari saya adalah Bapak Ibu nanti jangan terlalu memposter diri. Waktunya kita di sini istirahat, di sana usahakan bisa istirahat. Karena biasanya jam 2 malam Bapak Ibu sudah nggak ngantuk kalau di sana. Bahkan sebenarnya jam 1. Kenapa? Di kita sudah jam berapa?
jam 5 jam 6 bukan waktunya tidur gitu, jam 5 jam 6 biasanya bangun itu jam 5 jam 6. Makanya misalnya jam 1 jam 2 pengen tidur lagi udah nggak bisa, sudah hilang. Tapi sebelum maghrib sudah ngantuk berat karena diri kita sudah malam. Dalam proses sepekan itu baru ada penyesuaian, adaptasi itu mungkin bersepekan, sedangkan kita sepekan saja sudah balik lagi, jadi belum bersempat beradaptasi. Maka tolong dijaga penyesuaian waktunya, jangan terlalu diforsir. Kalau memang sudah waktunya Bapak Ibu biasa istirahat di Indonesia jam sekian dan di sana tidak berhalangan dengan aktivitas wajib, usahakan istirahat supaya bisa menjaga kondisi tubuh. Jangan sampai tidak bisa istirahat selama 7 hari tersebut. Khawatirnya nanti sudah drop kondisinya, pulang ke Indonesia dalam kondisi yang ternyata sudah terlalu dipaksakan. Maka ibadah ini kita berdoa kepada Allah, Allah berikan kepada kita kekuatan, Allah berikan kepada kita taufik untuk bisa menjalankannya secara sempurna mungkin, menjaga fisik kita, kesehatan kita, dan juga memberikan kita kemudahan. Memang tetap perlu kita upayakan, kita atur strateginya, perencanaannya semata mungkin, sebaik mungkin agar kita bisa maksimal. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait materi tentang manasik ibadah umroh ini. Dan sebelum kita buka sesi tanya jawab, saya akan mempraktekkan sejenak tentang pelaksanaan tawaf dan juga sa'i supaya nanti ada sedikit gambaran untuk yang belum atau untuk yang pertama kali akan menjalankan ibadah umrah ini. Baik, kita akan langsung masuk pada praktek tawaf. Sebelum itu tentunya saya akan mencontohkan bagaimana menggunakan pakaian ihramnya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kita akan melakukan ihram ini di atas pesawat. Oleh karena itu untuk bapak-bapaknya, untuk jamaah laki-laki nanti menggunakan pakaian ihram bagian bawah, harapannya kita akan gunakan saja, langsung dipakai sebelum masuk ke dalam pesawat agar tidak terlalu repot nanti ya ketika sudah mendekati alam. Jadi kita pakai bagian bawah dulu saja. Untuk cara pakainya sebenarnya bebas, bagaimana caranya, cuman usahakan cara makainya agar yang tidak mudah tersingkap auratnya. Gimana caranya? Saya akan berikan contohkan supaya nanti mungkin bisa juga mencontoh cara pakai seperti ini. Jadi bisa di ujung-ujungnya pertemukan ya, di sarung, kemudian ujung sininya diapitkan dulu di sebelah sini agar dia lebih bisa masuk sehingga kita melangkah tidak terlalu membuka ya. Kemudian di sebelah kanannya ini sedikit dikeluarkan agar ada yang bisa digunakan untuk menarik. Kalau dari belakang mungkin dengan istrinya bisa pegangan sarung bagian bawahnya, kain ihram bagian bawah. Ya, seperti ini, tinggal disesuaikan saja tingginya dan dilipat. Saya biasanya cara pakainya seperti ini untuk lebih memudahkan kalau bawa orang yang mau pegang. Sini mau ditarik kencang juga tidak akan mengurai karena tadi posisinya memang dia terkunci ya. Tapi kalau ingin asal ini juga tidak mengapa, tapi pastikan agar ketika Bapak melangkah tidak mengganggu langkah dan tidak membuka aurat. Di sini jauh jarak, maka melangkah sejauh manapun ini masih tetap tertutup, aman auratnya ya. Maka mungkin seperti ini bisa juga dicontoh nanti di bawah banyak ketika pakai kain ihram bagian bawah. Nah, ini kita pakai nanti sebelum naik ke pesawat. Untuk ketika berihram, maka pakaian dalam ini pun sudah tidak boleh dipakai nanti kalau sudah berihram. Maka jangan sampai kelupaan nanti kalau sudah mendekati alam. Jangan sampai cuma buka bagian atas saja, ternyata bagian bawahnya masih ada pakaian dalam yang dipakai. Jumhur para ulama
memasukkan pakaian dalam ini ke dalam kategori celana yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk dipakai ketika dalam keadaan berihram. Adapun untuk bagian atasnya, maka dipakai dengan cara seperti diselendangkan, makanya ini diistilahkannya rida. Ini izar, ini rida. Izar itu sarung, setelah kita pakai sarung, rida itu adalah diselendangkan seperti ini saja. Nanti ketika kita akan melakukan tawaf, sebelum kita melakukan tawaf, kita lakukan ittiba yang tadi kita sebutkan, ini disunnahkan di dalam bertawaf, yaitu dibuka pundak kanannya. Ini namanya ittiba, disunnahkan ketika bertawaf saja. Kalau sudah selesai tawaf, sudah kembalikan lagi buat sebelumnya, ditutup pundaknya. Jadi ittiba ini hanya dilakukan ketika tawaf, dan itu pun tawaf umrah. Tawaf yang pertama kali dilakukan. Adapun tawaf-tawaf yang berikutnya, seperti tadi saya sampaikan, keutamaan tawaf, memperbanyak tawaf. Tawaf yang berikutnya tidak disyaratkan harus pakaian ihram. Kenapa? Karena kan tidak perlu status yang berihram. Jadi pakaian ini kita pakai karena apa? Karena kita berihram. Kalau kita sudah tidak berihram, maka pakaian biasa saja. Bapak Ibu, bapak-bapaknya sudah bisa pakaian biasa untuk tawaf yang berikutnya. Hanya saja Bapak sekalian, untuk saat ini di Masjidil Haram diterapkan peraturan untuk yang bisa masuk ke bagian dasar, lantai dasar, itu hanya orang yang berihram. Berarti mereka mengenali dengan cara apa? Pakaian ini. Kalau Bapak Ibu bapak-bapaknya pakai pakaian biasa, nggak akan diizinkan masuk ke lantai dasar. Jadi tawaf sunnahnya ada di lantai 2. Gak apa-apa, lantai 2. Ya jaraknya memang lebih jauh, tapi insya Allah pahalanya pun lebih besar, semakin banyak langkahnya yang dilakukan dalam urusan ibadah tawaf. Saya sarankan tidak perlu mengelabui petugas dengan melakukan pakaian ihram ketika tawaf sunnah. Karena bagaimanapun peraturan tersebut dibuat supaya bisa memberikan kenyamanan untuk yang melakukan ibadah umroh pertama kalinya ketika pertama kali datang. Kalau yang melakukan tawaf sunnah silakan di atas, lantai atas, lantai 2-nya yang disiapkan untuk tawaf, dan luas, lumayan luas, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, kita akan datang, misalkan kita datang dari sisi sini, ya, bapaknya sudah dalam kondisi tiba. Kita datang, kita akan memulai tawaf. Ingat syaratnya pertama dalam keadaan thaharah, suci dari hadas dan najis, ya. Kedua syaratnya menutup aurat. Jadi bapak-bapak ketika memakai pakaian ihram, nih kadang ini ada yang kelihatan pusarnya. Bagi laki-laki, pusar adalah batas terakhir auratnya. Maka setelah bagian bawah, pusar ini adalah aurat sampai ke lutut. Maka jangan sampai kain ihram bagian bawahnya ini lebih di bawah pusar. Berarti apa? Terlihat sebagian auratnya. Maka pusarnya tertutup lah. Bagian pusar tertutup, berarti sudah aman, aurat tidak tampak. Sah untuk salat, sah untuk tawaf. Nah, pastikan dulu dalam keadaan suci, pastikan tertutup auratnya, kemudian mendatangi pojokan Hajar Aswad. Untuk kondisi pada umumnya sangat padat sehingga kita tidak bisa mencium Hajar Aswad ataupun menyentuh Hajar Aswad secara rombongan-rombongan. Kalau ada yang mencium biasanya mandiri. Cari waktu yang agak kosong, Bapak Ibu pantau kapan waktunya, karena nggak bisa dipastikan juga. Karena kalau ini 24 jam ada orang bertawaf, ya nanti bisa cari waktu masing-masing sendiri. Tapi ya kalau sangat susah jangan dipaksakan. Nah, orang-orang selain Indonesia ini badannya besar-besar dan sampai terjepit, Bapak Ibu malah termundur di sini. Maka kita hanya akan memberikan isyarat, pastikan sejajar dengan Hajar Aswad. Di sana akan ada lampu hijau. Sebelah kanan kita lampu hijau, sebelah kiri kita ada Hajar Aswad. Jadi kita berikan isyarat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu adalah permulaan kita mengelilingi. Untuk bapak-bapak yang lari kecil seperti saya sampaikan, untuk ibu-ibunya silakan berjalan saja
memperbanyak doa, memperbanyak zikir. Ini makam Ibrahim. Ini makam Ibrahim namanya. Makam Ibrahim. Karena makam Ibrahim. Yaitu telapak kaki, batu yang ada telapak kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah. Ini diletakkan di sisi sini. Tidak ada keutamaan apapun untuk mengusap-ngusap ini ataupun berdoa maka ini tidak keutamaan apapun. Hanya saja ini diletakkan di sini, nanti sholat seperti tawaf ada di belakang makam Ibrahim. Nah, kita lewati sebelah sini namanya Hijr Ismail, yang apabila orang sholat di dalam Hijr Ismail berarti dia sholatnya di dalam Ka'bah. Jika memungkinkan untuk masuk ke Hijr Ismail, maka itu dianjurkan, tapi bukan untuk sholat wajib, hanya sholat sunnah saja sebagai bentuk sholat di dalam Ka'bah. Tapi ada jadwalnya, biasanya, maksudnya kan ada antriannya. Jadi ngantri dulu, nunggu dulu, selesai baru dipersilahkan berikutnya. Jadi silahkan kalau Bapak Ibu ingin berusaha untuk sholat di dalam Hijr Ismail, sabar ngantrinya. Dan jangan sampai menimbulkan kezaliman ke orang lain gara-gara antrian bertengkar, tidak jangan. Kalau memang tidak memungkinkan ya sudah, tidak mengapa untuk tidak sholat di dalam Hijr Ismail. Tapi ini tidak ada dalam rangkaian umroh. Ini di luar prosesi umroh, itu bukan termasuk rangkaian ibadah umroh. Sudah umroh kita tawaf keliling lagi sampai di sudut sini. Ini namanya rukun Yamani. Hal yang disunahkan adalah mengusap rukun Yamani. Diusap saja. Termasuk hal yang diusap, disunahkan untuk diusap. Setelah itu lanjut lagi dengan membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus diulang sampai ketemu lagi dengan Hajar Aswad. Ingat, perlu perhatikan kalau rombongan depan sudah Bismillah Allahu Akbar, yang belakang jangan buru-buru. Takutnya yang belakang masih di sini. Masih di sini Bismillah Allahu Akbar. Jangan sampai sebelah sana. Yang belakang tidak perlu buru-buru ngikutin. Tunggu dulu sampai sejajar dengan Hajar Aswad. Di sana ada lampu hijau. Ya, perhatikan sudah kanannya lampu hijau, sini Hajar Aswad. Bismillah Allahu Akbar. Lakukan sampai 7 kali putaran. Ya. Setelah 7 kali putaran, untuk setelah 3 kali putaran, yang bapak-bapak yang tadi yang penting lari-lari kecil, di putaran keempat sudah tidak perlu lagi lari-lari kecil, jalan biasa. Jadi lari-lari kecilnya tadi hanya 3 putaran pertama untuk yang bapak-bapak. Ada pun untuk ibu-ibu tidak disunahkan lari-lari kecil, jalan biasa. Setelah 7 putaran sempurna, kita akhiri Allahu Akbar. Kemudian kita akan mencari tempat untuk sholat 2 rakaat. Nanti kita usahakan kalau yang memungkinkan tempat di belakang makam Ibrahim, maka kita akan upayakan di arah belakangnya makam Ibrahim, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, "Wattakhidu min maqami Ibrahim musalla." Dan jadikanlah makam Ibrahim ini tempat sholat. Maksudnya, maka disunahkan sholat di sisi yang dimana di situ diletakkan makam Ibrahim. Maka kita akan mencari tempat sholat 2 rakaat masing-masing. Sholatnya masing-masing 2 rakaat. Bapak-bapak jangan lupa landangnya dikembalikan posisi semula. Ditutup lagi kedua pundaknya, baru kemudian sholat 2 rakaat. Baca surat Qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad. Setelah selesai sholat, nanti kita tunggu. Kalau ada rombongan yang tertinggal, maka kita tunggu dulu. Sambil yang lain ingin minum air zam-zam, silahkan, karena disunahkan juga untuk minum air zam-zam setelah sholat 2 rakaat. Baru setelah itu kita menuju ke sofa. Kita ibaratkan arah sini sofa. Sini aja. Jadi arah sofa pun kurang lebihnya dari arah sini nanti akan jalan ke sana. Bapak Ibu sekalian akan jalan ke sana. Kemudian apabila sudah terlihat sofa, sudah terlihat ada gundukan sofa, bukit sofa, yang kita akan mengetahui dengan banyak orang nanti diam di situ berdoa. Kalau sudah terlihat maka kita ucapkan inna sofa wal marwata min sya'airillah. Abda'u bima bada Allah bih.
Ini potongan dari ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian kita ucapkan, sebagian orang mengucapkan abda'u bima bada Allah bih. Saya memulai sa'i ini dengan yang Allah mulai di dalam penyebutannya. Maka kita menuju ke Safa, berdiri berkumpul menghadap ke Ka'bah, mengucapkan zikir tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Kemudian silahkan mengucapkan doa apapun yang diinginkan. Selesai dari doa, baca lagi zikirnya kedua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Ulangi lagi doanya untuk kedua kali. Selesai berdoanya, ulangi zikir ketiga kali. Setelah selesai berzikirnya, langsung menuju ke arah Marwah. Nanti akan ada isyarat lampu hijau. Bawahnya lampu hijau, atasnya lampu hijau, panjang sana lampu hijau. Maka bagi jemaah laki-laki, sepanjang lampu hijau tersebut disunahkan untuk lari cepat. Lari cepat. Untuk yang ibu-ibunya jalan saja. Nanti gimana teknisnya? Bapaknya duluan dong, ya nggak apa-apa, bapaknya duluan. Nanti kita selesai dari lari cepat tersebut, bapaknya mulai melambat lagi supaya rombongan ibu-ibu menyusul, supaya tidak terpencah ya. Jadi bapaknya nanti jangan buru-buru Pak ya. Tenang aja. Setelah selesai sunnahnya dilakukan, kita jalan agak lebih santai lagi supaya rombongan ibu-ibu bisa menyusul ya. Setelah itu lanjut lagi ke Marwah. Di video itu orang Mina itu ada video, itulah tempat yang tadi saya sampaikan. Sampai di Marwah menghadap lagi ke Ka'bah. Tapi dari arah Marwah tidak terlihat Ka'bahnya, hanya tembok. Tapi ada isyarat arah mana dia berdoa. Ucapkan seperti yang tadi di Safa. Selesai, balik lagi ke Safa sampai di isyarat hijau, lari lagi seperti tadi. Setelah di Safa berdoa lagi, berzikir lagi. Selesai, balik lagi ke Marwah, berdoa zikir, balik lagi Safa, doa zikir, balik lagi. Setelah yang ketujuh maka selesai sa'inya dan kita akan cukup. Untuk bapaknya insya Allah nanti kita cari posisi salon yang dekat hotel. Untuk ibunya sebaiknya di kamar hotel saja. Dengan demikian selesailah prosesi ibadah umroh, dan sisa waktunya bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk berbanyak tawaf, berbanyak sholat di Masjidil Haram ya. Kemudian amalan-amalan ibadah yang lainnya, ingin iktikaf juga termasuk yang disunahkan karena Allah SWT menjadikan masjid itu tempat iktikaf, pertama Masjidil Haram. Iktikaf gimana caranya? Ya Bapak Ibu sebelum masuk Masjidil Haram niat, saya mau berdiam. Berapa lama? Mayoritas para ulama tidak berpendapat bahwasanya tidak ada waktu minimal untuk iktikaf selama dia niat untuk berdiam dengan niatan saya ini berdiamnya ibadah karena Allah dalam Masjidil Haram, maka itu sudah dikatakan beriktikaf. Dia misalkan dari waktu duha sampai zuhur, duha sampai asar, ya silahkan menyesuaikan waktu yang memungkinkan untuk berdiam di Masjidil Haram. Jika memang ingin berniat beriktikaf di Masjidil Haram. Baik Bapak Ibu sekalian, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan terkait prosesi tata cara pelaksanaan ibadah umrah ini dan sekaligus beberapa teknis yang berkaitan dengan tersebut. Silakan apabila ada yang ditanyakan baik terkait dengan pelaksanaan ibadah umrahnya maupun teknis-teknis yang lainnya. Kita harus sepakat bahwa umroh ini adalah ibadah yang luar biasa, betul ya? Saya pengen tanya nih sama bapak-bapak sama ibu-ibu, kenapa sih mau umroh? Bapak Ibu mau umroh ngapain? Ya. Ada orang yang mau umroh pergi ke Saudi, ya sambil jalan-jalan Ustaz. Ya, pengen ngerasain naik pesawat, macam-macam. Umroh ini ibadah yang luar biasa Bapak Ibu. Dan kita nggak mau kalau ibadah kita jadi sia-sia, betul? Nggak mau dong. Udah capek-capek, biaya udah banyak dikeluarin, ternyata ibadah kita nggak diterima sama Allah. Supaya ibadah kita nggak diterima sama Allah, maka harus dibangun di atas dua perkara.
Yang pertama kita harus ikhlas Bapak Ibu. Ya. Maka mulai dari sekarang nih kita harus berusaha menjaga hati kita supaya ikhlas di dalam beribadah. Mulai dari sekarang. Sebelum nanti tanggal 20, bukan Agustus ya, ternyata Februari. Kirain tahun Hijriah baru nanti kita baru berangkat manasiknya sekarang. Ya, mulai dari sekarang ditata nih hatinya nih supaya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ketika kita beribadah. Salah satu perkara yang dapat membuat kita ikhlas dalam beribadah adalah menyembunyikan amal. Makanya sholat yang paling terbaik kata Rasulullah adalah di rumah. Mau laki-laki mau perempuan yang paling baik sholat itu di rumah. Illa maktubah, kecuali sholat wajib buat laki-laki. Nah ibadah umrah juga begitu. Jangan mulai hari ini udah update aja kerjanya gitu ya. Lagi manasik nih, ya. Bentar lagi mau berangkat, doain ya bro. Nah, hati-hati, mamerin ibadah bisa ngerusak niat. Ya, dikit-dikit nanti baru sampai bandara nih. Bismillah doain bro, bentar lagi berangkat nih. Jangan, ya. Di status WA, di media sosial, jangan. Ya, jadi ibadah umrah ini jadikan sebagai ajang untuk melatih keikhlasan kita di dalam beribadah untuk tidak menampakkan dan apa tadi mengumumkan ibadah kita kepada manusia. Yang kedua apa Bapak Ibu? Supaya ibadah kita tidak sia-sia. Ibadah itu harus dibangun di atas sunnah Rasulullah SAW. Nah insya Allah Namira ini adalah travel yang berkomitmen untuk memberikan pelayanan terutama dalam bimbingan ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena kita nggak mau, ya Bapak Ibu ternyata ibadahnya sia-sia di sisi Allah. Gitu. Mulai dari manasik sampai nanti pulang lagi ke Indonesia, insya Allah nih pusat-pusat yang ganteng-ganteng nih. Ya, kalau saya sedang deh. Akan menemani Bapak dan Ibu dan membimbing dalam ibadah khususnya ya. Ini dulu. Kita sepakat bahwa ibadah itu harus ikhlas dan harus mengikuti contoh Rasulullah SAW. Termasuk umrah. Karena yang umrah ini ibadah yang luar biasa. Ibadah fisik, ibadah harta Bapak Ibu. Ya, bayarnya berapa emang? Kalau nggak mau nyebutin. Dapat diskon nggak dari Nabi Allah? Ya, bayarnya mahal. Ya, maka sayang banget kalau ternyata kemudian kita ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena Namira ini adalah travel yang insya Allah komitmen memberikan pelayanan bimbingan kepada Bapak dan Ibu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka tetek bengek ibadahnya juga insya Allah akan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, termasuk umrahnya. Makanya yang sunnah adalah kita melaksanakan umrah dalam satu kali perjalanan safar, hanya satu kali umrah. Ini adalah merupakan yang tepat dengan sunnah Rasulullah SAW. Tapi sayang banget kalau di sana kita kagak ngulang-ngulang umrah. Memang betul. Menurut kita emang sayang. Tapi kadang-kadang apa yang menurut kita baik ternyata belum tentu baik menurut syariat. Ya. Dan kadang-kadang apa yang menurut kita buruk belum tentu buruk menurut syariat. Mungkin kita menyangka aduh sayang banget kita kesana nggak ngulang-ngulangin umrah. Mungkin menurut kita sayang. Tapi kalau menurut syariat enggak, lebih baik kita mengikuti syariat. Jadi pendapat yang paling kuat dalam melaksanakan ibadah umrah dalam satu kali safar yang sesuai dengan sunnah adalah berlaku satu kali umrah. Terus gimana dong kalau misalnya kita pengen ngebadalin orang tua kita udah meninggal, bisa pengen badal buat mereka nih. Apalagi orang tua saya belum pernah umrah. Bisa nggak saya badal? Bisa aja sebenarnya. Kalau Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah umrah, terus besok berangkat membadalkan orang tua yang sudah meninggal itu bisa. Gitu.
Atau misalnya, tapi saya pengen umrah buat sendiri. Gimana dong Ustaz? Boleh, gunakan jasa. Ya, maka itu lebih selamat. Ya. Jasanya gimana? Kita tanya sama Nabi Rasulullah. Bawahan saya tuh. Ya, nanti ditanya gimana buat badal umrah. Atau opsi yang kedua, Bapak Ibu doa di sana. Itu disampaikan sama Ustaz Riki. Di sana tuh tempat mustajabnya doa. Banyak-banyak berdoa di sana. Kebutuhan kita tuh banyak. Permintaan kita kepada Allah itu bermacam-macam. Ya, di sana kesempatan kita berdoa kepada Allah di depan Ka'bah. Saat kita berada di Bukit Sofa, di Bukit Marwah, subhanallah. Orang yang bisa pergi umroh itu bukan orang sembarangan, Bapak Ibu. Ada orang nggak mau umroh, punya duit, sehat, mau ke sana takut. Aduh, takut dibalas, dosa saya banyak. Ada orang begitu. Allah memanggil Bapak dan Ibu untuk menjadi tamunya. Karena orang yang pergi haji, pergi umroh itu menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut wafdullah. Tamu Allah itu disebutkan dalam hadis ada 3. Ya, al-ghazi, ya, orang yang berperang di jalan Allah. Yang kedua adalah orang yang berhaji, dan yang ketiga orang yang berumrah. Jadikan perjalanan umrah Bapak dan Ibu sebagai peluang untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, terutama doa. Bapak Ibu di sana doa, ya Allah, lapangin rezeki kepada saya untuk bisa kembali ke tanah suci, ya, untuk membadalkan ibadah umrah buat orang tua saya yang sudah meninggal. Itu caranya. Adapun kita udah selesai umrah, kemudian pergi ke tanah halal gitu ya, ke Tanjim, ke Jirona, kemudian pakai ihram lagi, berihram lagi dari sana, ngerjain umrah lagi. Nah, ini gak tepat dengan sesuai sunnah Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Nabi itu umrohnya beberapa kali, ya. Salah satunya ada umroh qadha, ada umroh ketika Fathu Makkah, ya. Nabi SAW berangkat dari Madinah kemudian ke Mekah ngerjain umroh, dan Nabi SAW berdiam beberapa hari di Mekah, tapi nggak pernah ada satu riwayat ketika Nabi di sana, Nabi ke mana? Tadi ke Tanjim, ke Jirona, umroh lagi, nggak ada riwayat yang kayak gitu. Begitu juga ketika Nabi haji, Nabi nggak mau umroh untuk badal buat siapanya gitu ya, buat Khadijah misalnya. Yang lebih tepat dengan sesuai sunnah Rasulullah adalah dalam satu perjalanan berlaku 1 kali umrah. Adapun ketika Bapak dan Ibu mau badal buat orang lain, silakan bisa dikonsultasikan ke pihak travel Namira atau berdoa kepada Allah. Ingat Bapak Ibu, Allah itu nggak miskin, Allah kaya. Bisa jadi kemudian Allah kabulkan doa ibu, ya, habis Ramadan berangkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Pak, terkait sholat 2 rakaat yang setelah tawaf ini istilahnya adalah sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah tawaf. Jadi memang sholat sunnah itu satu rangkaian, satu amalan ibadah yang disyariatkannya saat orang sudah menyelesaikan tawaf. Jadi memang itu adalah sholat sunnah tawaf istilahnya. Maka disunahkannya pun dilakukannya setelah tawaf. Jadi ada sholat yang dia memiliki sebab, ada sholat yang dia tidak memiliki sebab. Jadi sholat sunnah itu ada 2 bentuk. Pertama sunnah mutlaqah, yang kedua sholat sunnah yang muqayyadah. Sunnah mutlaqah ini sholat yang orang nggak ada sebab, nggak ada apa-apa, tiba-tiba dengan sholat selama bukan di waktu yang diharamkan sholat sunnah, maka boleh mengerjakannya. Maka sholat itu bisa dilakukan ketika misalkan di Hijr Ismail ataupun di tempat yang lain, atau di salah satu Masjidil Haram di waktu-waktu yang tidak ada sebab tertentu dia ingin sholat 2 rakaat. Misalkan tadi sedang etikaf dari pagi sampai sore, setelah sholat zuhur, setelah sholat rawatib, dia nggak pulang ke hotel, berdiam di Masjidil Haram, sholat terus 2 rakaat terus sampai datang asar. Itu namanya sholat sunnah yang mutlak, sunnah yang dilakukan tanpa ada sebab. Bisa dia cari tempat ketika waktu ini Hijr Ismail nih, kayaknya antriannya nggak terlalu panjang, saya pengen masuk ke Hijr Ismail, sholat sunnah mutlakahnya di Hijr Ismail. Itu pun bisa dilakukan di Hijr Ismail. Tentu sholat yang kedua adalah sholat sunnah yang muqayyadah, yaitu sholat sunnah yang dia dikaitkan dengan sebuah sebab tertentu. Banyak sebabnya, seperti sholat rawatib adalah karena orang mengerjakan sholat wajib, maka
dia dikaitkan dengan sholat wajib. Kalau ada sholat wajibnya, ada sholat yang sebelumnya, ada sholat yang setelahnya. Tentunya sesuai dengan apa yang ditentukan Rasulullah SAW, mana yang ada sholat qobliyahnya, mana yang ada sholat ba'diyahnya. Begitu juga sholat sunnah tawaf tadi, dia termasuk yang muqayyadah. Kenapa? Karena dia dikaitkan dengan tawaf. Rasulullah SAW mengerjakannya setelah mengerjakan tawaf, berdasarkan firman Allah SWT, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Dan jadikanlah dari maqam Ibrahim tersebut musalla, tempat untuk sholat. Maka sholat tersebut disilakan sebagai sholat sunnah tawaf, dilakukannya setelah tawaf. Adapun sholat yang di Hijr Ismail, maka secara umum adalah sholat sunnah selain sholat yang wajib. Bisa sholat yang mutlak tadi, bisa sholat sunnah yang lainnya yang muqayyadah juga. Yang jelas Rasulullah SAW sholat di situ selain pada sholat yang wajib. Adapun sholat wajib maka tidak disyariatkan untuk sholat di dalam Hijr Ismail, karena sholat di situ berarti sholat di dalam Ka'bah. Tawaf termasuk ibadah yang memiliki jumlah putarannya tertentu, yaitu apa? 7 kali tawaf. Para ulama menyebutkan di antara syarat-syarat sahnya tawaf, di antaranya adalah suci, dan di antaranya adalah dilakukan 7 putaran. Itu pada tawaf umrah dan tawaf haji. Adapun selain tawaf umrah dan tawaf haji, maka terjadi khilaf para ulama apakah harus 7 atau kurang dari 7. Tapi kalau sudah bicara tentang tawaf umrah dan tawaf haji, maka para ulama sebagai sektor menyepakati tidak mungkin kurang dari 7. Berarti 7 rakaat, 7 putaran tersebut dalam kondisi suci semuanya, dalam kondisi bertaharah. Sekarang timbul permasalahan di mana kalau di pertengahan tawaf batal ingin buang air kecil, maka apa yang harus dilakukan? Yang tentunya kalau memang sudah tidak bisa menahan, ya segera buang air kecil, segera berpisah dari rombongan, mencari toilet, segera selesaikan hajatnya, kemudian datang lagi untuk mengerjakan tawaf. Yang jadi pertanyaan, yang dikerjakan mulai dari awal hitungannya atau lanjut? Jadi pertanyaan seperti itu. Nah, di sini yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang apakah tawaf ini 7 rakaatnya adalah seperti 7 rakaat. 7 putarannya seperti sholat, yang kalau sholat batal setelah 3 rakaat bisa nyambung nggak 2 rakaat keempat? Enggak. Kalau pertama ini mengatakan berarti ulang dari awal. Kalau kedua mengatakan tidak. 7 putaran adalah berdiri sendiri, sehingga apabila sudah selesai 3 itu sah, maka tinggal dilanjutkan. Namanya adalah al-bina'u ala masabah. Dia melanjutkan apa yang selanjutnya. Sehingga kalau sudah 3 dapat dalam kondisi suci, kemudian batal, datang lagi melanjutkan yang ke-4. Ini pendapat yang kedua. Dan saya secara pribadi lebih cenderung ke pendapat yang kedua tersebut, yaitu melanjutkan di contohnya tadi adalah putaran yang keempat. Pertama, karena ibadah tawaf berbeda hal perbedaannya dengan ibadah sholat, sehingga tidak bisa dikiaskan dengan rakaat sholat. Yang kedua, bahwasanya para ulama pun menyebutkan kalau seandainya sedang tawaf datang waktu sholat wajib, berhenti dulu untuk sholat wajib lalu kemudian lanjutkan, maka itu pun tidak jauh berbeda dengan ketika dia untuk bertaharah kembali. Yang ketiga, yang perbedaannya adalah tawaf boleh berbicara, sedangkan sholat tidak boleh berbicara. Meskipun tawaf dihukumi secara tahiyatul masjidnya Masjidil Haram sebagai sholat tahiyatul masjidnya, namun banyak perbedaan antara ibadah tawaf dengan sholat, sehingga tidak bisa dikiaskan semua hukumnya dengan hukum sholat. Maka saya lebih cenderung pada pendapat yang kedua tadi, bahwasanya melakukan bina saja, yaitu melanjutkan saja sisa tawaf yang belum dilakukan. Kalau memang orang tua kita sudah meninggal dunia, lalu kemudian dia belum pernah haji atau belum pernah umroh, gitu ya, dan kita sudah pernah umroh nih, dan ingin membatalkan untuk kedua orang tua kita, ya, itu insya Allah termasuk bentuk berbaktinya seorang anak kepada kedua orang tua, ya. Kalau ibu lakukan itu, insya Allah adalah bentuk berbaktinya ibu kepada kedua orang tua, ya. Dan salah satu di antara syarat dari badal umroh itu adalah orang yang membadalkan umroh, dia harus sudah umroh terlebih dahulu untuk dirinya, ya. Jadi jika ibu memang sudah pernah umroh, lalu kemudian orang tua yang sudah meninggal ternyata belum pernah umroh, gitu ya, belum pernah haji, nah besok ibu mau badal untuk kedua orang tua atau salah satunya, ya itu baik, insya Allah termasuk kebaikan.
termasuk perbuatan ihsan kepada atau untuk orang tua. Ya, jadi silahkan ibu memilih antara umroh untuk badal atau umroh untuk diri sendiri. Ya, dan jika ibu ingin membadalkan kedua orang, salah satu di antara kedua orang yang sudah meninggal, insya Allah itu termasuk perbuatan ihsan kepada kedua orang tua. Tapi memang ketika kita membadalkan umrah untuk orang lain, pahala umrahnya itu memang dikhususkan untuk orang yang kita badalkan. Ya. Namun di sana kita tetap mendapatkan pahala dari ibadah-ibadah yang lain. Kita sholat di Masjid Nabawi dapat pahala buat kita. Kita sholat di Masjidil Haram pahalanya juga buat kita. Hanya kalau kita umrahnya sebagai badal untuk orang lain, maka pahalanya akan khusus buat orang yang kita badalkan. Demikian. Adapun pertanyaan kedua terkait dengan memakai wewangian. Ya, memakai wewangian ini termasuk larangan-larangan ihram. Ya, jadi kita nggak pakai minyak wangi itu cuma dalam keadaan ihram. Adapun ya tawaf yang berikutnya setelah umroh berarti kan tawaf sunnah. Tadi sudah disampaikan bahwa tawaf sunnah itu berarti kita tidak dalam keadaan ihram. Berarti yang dilarang-larang boleh. Yang tadinya nggak boleh waktu ihram jadi boleh setelah kita tahallul. Ya. Jadi pelarangan itu dimulai ketika kita berihram, ya, dan yang tadinya dilarang menjadi boleh ketika kita sudah tahallul. Logikanya sama kayak takbiratul ihram dalam sholat dan salam. Dimana kita sebelum sholat masih boleh makan, ngobrol gitu ya, ngemil. Begitu kita Allahu Akbar, boleh gak kita ngobrol langsung kita? Bang, tadi sudah dipakai sama siapa? Gak boleh, ya? Atau kayak anak-anak tuh di sekolahan. Saya suka dapetin tuh di sekolahan ya, anak-anak dari sekolah sambil nemun permen. Gak boleh, ya? Gak boleh. Karena itu dilarang. Kapan kita boleh ngobrol lagi? Setelah salam. Begitu juga kurang lebih ya penjelasan tentang ihram dan tahallul dalam ibadah umrah dan haji. Jadi ketika kita mau mengulang tawaf setelah berumrah, yaitu tawaf sunnah, maka nggak apa-apa kita memakai wewangian. Allah.